Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya menyambut bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan pada malam hari ini. Dan juga yang bergabung bersama dengan kami melalui online Zoom. Saudara, malam hari ini adalah pertama kalinya kita mengadakan seminar secara onsite. Ya. Dan seminar ini terpisah dari acara apakah itu WBI, ataukah itu komunitas lain. Jadi ini pure seminar yang diadakan oleh gereja dengan terbuka. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 tahun setengah lebih melewati masa pandemi dan sekarang atas anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita bisa mengadakan seminar keuangan untuk pertama kalinya setelah melewati masa pandemi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melewati masa-masa pandemi adalah masa-masa yang tidak mudah. Dan kita semua mengalami banyak goncangan. Tetapi dalam setiap masa itu selalu ada opportunity. Selalu ada kesempatan. Tuhan sanggup untuk membuka jalan bagi kita. Di tengah-tengah goncangan sekalipun, Tuhan sanggup. Tapi di tengah-tengah kesempatan yang ada juga ada banyak jebakan-jebakan. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Itu sebabnya kita perlu dengar-dengaran dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian pertama kali, di bawah kepemimpinan Yosua pada waktu itu, Tuhan peringatkan kepada mereka. Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu. Tapi selain disuruh kuatkan dan teguhkan hati, Yosua juga diingatkan oleh Tuhan. Tolong ingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka memperhatikan perintah-perintahku. Memperkatakan perintah-perintahku dan merenungkannya. Supaya mereka menjadi berhasil dan beruntung. Firman itu yang akan menuntun saudara dan saya. Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Dia yang akan membuka pintu-pintu kesempatan bagi kita. Itu sebabnya di tengah-tengah musim yang baru, di tengah-tengah goncangan, meskipun ada kesempatan, kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Kalau tidak, dengan mudah kita pasti akan jatuh ke dalam segala tipu daya dan segala jebakan yang ada. Saudara, saya nggak pernah lihat ada begitu banyak scam seumur hidup saya. Saya lihat hari-hari ini yang namanya penipuan dan scam itu terjadi di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu, salah satu anak daripada teman baik saya, anaknya sekolah di Melbourne. Dia baru saja dikuras rekening banknya dan kehilangan $6.000. Sekitar 70 juta hampir uang sini. Dikurasnya hanya dengan cara yang simple, melalui SMS. Di dalam SMS itu ada link, SMS-nya menyamar sebagai kurir dari sebuah perusahaan pos, dan dikatakan kamu klik ke sini, masukkan detailmu, informasimu, dimasukkan langsung habis dikuras. Dan itu bukan sekali dua kali, ada yang menyamar sebagai kantor pajak. Ada yang menyamar lagi sebagai kantor ini dan itu, sebagai bank ini dan itu. Ada begitu banyak penipuan yang terjadi. Karena kita sedang ada di tengah-tengah goncangan. Tetapi meskipun ada banyak masalah, goncangan, di situ Tuhan sanggup untuk menolong kita dan membuka opportunity, memberkati kita. Amin. Oleh sebab itu, kenapa kita adakan seminar keuangan ini? Dan kita undang Pastor Rudy, seorang yang memang praktisi di dalam bidang keuangan, saudara. Ya, sebelumnya beliau banyak berkecimpung di dalam marketplace, terutama di dalam bidang keuangan. Dan pada malam hari ini, terima kasih Pastor Rudy sudah bersedia datang ke Lampung dan juga mengadakan seminar keuangan bagi kami Jemaat GBI Rayon 17. Saya percaya kita akan diberkati karena malam hari ini kita akan melihat bagaimana mengelola keuangan dari segi Alkitab. Ya. Besok Pastor Rudy akan mengajar kita bagaimana caranya untuk melakukan financial check up. Ya, jadi bukan cuma badan kita saja yang perlu di check up. Tiap kali di swab mulu gitu ya. Udah gitu ditanyain udah divaksin atau belum gitu. Tapi keuangan kita pun harus dicek.
Terutama karena kita sedang melewati masa-masa yang penuh dengan goncangan. Masa-masa yang agak sedikit sensitif dan kritis. Itu sebabnya nanti besok kita akan diajarin sama Pastor Rudi. Ya. Lalu kemudian di hari yang ketiga, hari terakhir, nanti akan diajarin portfolio management. Ya. Bagaimana kita bisa mengatur portfolio keuangan kita. Komposisinya apa saja. Dan kira-kira untuk masa-masa seperti ini, Pastor Rudi ya, kira-kira apa yang mungkin safe buat kita gitu. Dan tapi tentunya masih bisa menghasilkan. Kira-kira begitu Pastor Rudi ya. Oleh sebab itu, tanpa saya perpanjang lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Pastor Rudi dan kita sambut Pastor Rudi untuk menyampaikan materi yang pertama pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom yang di rumah-rumah juga yang melalui Zoom. Puji Tuhan, terima kasih so much introduction dari Pastor Budi. Saudara, sebentar saya siapkan ini dulu ya. Oke, saudara, sebelum saya mengenal apa kebenaran mengenai mengelola keuangan, saya sudah kenal saudara ya tentang mengelola tentang ilmu keuangan gitu ya. Sudah 20 tahun saya berkecimpung di pasar modal. Tugas saya adalah menggo-publikkan perusahaan ya. Kemudian mengelola dana juga gitu ya. Nah, jadi begitu banyak selama 20 tahun itu di pasar modal saya malang melintang. Saya diberikan hikmat sama Tuhan gitu ya. Kenapa kok banyak ada orang yang susah, ada orang yang berkelimpahan. Kenapa demikian gitu? Saya bertanya gitu ya. Aneh gitu. Apakah Tuhan, kalau Tuhan itu baik, kenapa enggak diberikan aja semua orang tidak kekurangan? Gitu. Tapi kita tahu ada rencana Tuhan yang dahsyat atas setiap orang. Dan bukan ulah Tuhan juga, gitu. Bukan maunya Tuhan. Setelah saya pelajari, oh ternyata memang rencana Tuhan itu dahsyat, saudara. Tetapi manusia yang salah mengelolanya. Nah, bisa ditayangkan PowerPoint-nya. Saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu ya mengenai cara mengelola keuangan yang sehat. Artinya cara menjadi pengelola keuangannya Tuhan yang setia, yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lebih jauh, saya mau bersaksi dulu kepada Bapak Ibu ya. Tahun 2018 Tuhan izinkan saya mengalami sakit kanker ya di dalam hidung, nasofaring. Nah, kanker itu stadium 2. Di situ saya bergumul, saya katakan Tuhan kenapa, ada maksud apa dari Tuhan? Saya bertanya, saya mencari, what do you want from me, Lord? Rupanya Tuhan punya rencana lain atas saya ya, saudara. Ya, dia ingin saya melayani sepenuh waktu. Singkat cerita, saya mengalami mujizat. Saya harus menjalani 33 kali radiasi dan 6 kali kemo. Tetapi baru 10 kali saya jalani, kanker saya sudah mengecil. Dokternya bilang, cannot, too early katanya, terlalu awal. Ya, tetapi saya percaya saya punya Tuhan yang dahsyat. Ya, dokter di atas segala dokter. Keesokan harinya saya dipanggil sama dokternya. Ternyata dicek sama komputer, betul Rudi, dia bilang. You punya kanker menyusut, dia bilang.
30%. Wah, puji Tuhan, itu mujizat tanda bahwa saya dituntun untuk menuju kesembuhan yang sempurna. Singkat cerita, saya selesaikan itu semua pengobatannya dan Tuhan berikan mujizat. Sampai saat ini sudah hampir 4 tahun, saya di PET scan, dicek ulang bahwa tubuh saya sudah clear. Tidak ada cancer lagi. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, akhirnya saya menjadi full time dan bekerja sekarang melayani Tuhan sepenuh waktu di SICC, ya, di bagian divisi pengajaran. Nah, rupanya Tuhan mau untuk membagikan apa yang saya tahu, yang saya alami, malang melintang di pasar modal kepada saudara-saudara semua. Apalagi tadi Pastor Budi sudah katakan bahwa kita dalam era peperangan rohani, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Sehingga kita harus jadi pengelola yang peka, yang bisa membedakan apa maunya Tuhan atas uang dan harta kita. Oke Bapak Ibu, nah kita harus menjadi pengelola yang setia. Bentar saya putar dulu ini. Oke, Bapak Ibu, dalam beberapa hari ke depan, ya, tanggal 22 Juli yaitu malam ini, saya akan ajarkan Bapak Ibu mengenai teologi mengenai keuangan. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pengelola, bukan pemilik, dan cara membuat anggaran. Apa itu anggaran? Ya, betapa pentingnya anggaran itu. Lalu tanggal 23 Juli yaitu besok pada jam yang sama, ya, saya akan kenalkan Bapak Ibu dengan produk-produk investasi, yang mana yang legal, yang mana yang ilegal, gitu ya. Kemudian bagaimana kita harus bisa keluar dari lilitan hutang. Kemudian saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan financial check up. Ya, setiap kita punya keuangan, kondisi keuangan, kita bisa ronsen, ya, kita bisa check up, ya, sehat atau tidak. Kalau tidak sehat, bagaimana menyehatkannya? Besok kita akan belajar itu. Oke? Nah, kemudian tanggal 25 Juli, hari Senin ya, saya akan ajarkan Bapak Ibu cara menghitung kebutuhan dana yang Bapak Ibu butuhkan untuk masa pensiun kita. Atau kalau Bapak Ibu punya anak, berapa dana yang dibutuhkan untuk masuk kuliah, gitu misalnya. Ya, sehingga kita dalam melakukan investasi atau menabung, kita punya sasaran. Kalau enggak Bapak Ibu jalan, ya, menabung tapi nggak punya sasaran. Ibaratnya kalau orang berlayar nggak punya kompas. Bahaya sekali ya, bisa nyasar-nyasar gitu ya. Nah, kemudian saya ajarkan Bapak Ibu apa itu memanage resiko. Gitu ya. Nah, ini jadwal yang Bapak Ibu akan ikuti selama beberapa hari ke depan. Oke? Nah, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Tadi pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhan kok ada orang yang kekurangan, ada yang berkelebihan? Gitu. Ya, apakah berkelebihan itu tanda bahwa dia diberkati Tuhan? Berkenan Tuhan? Belum tentu. Apakah orang yang kekurangan dia orang benar, melakukan kebenaran? Belum tentu juga. Ya, saya selidiki, saya pelajari, ya, Roh Kudus berikan saya hikmat. Salah mengelola uang adalah penyebab kemiskinan. Hampir saya temui, boleh dibilang 70% lebih orang yang mengalami kekurangan, ya, hidupnya konsumtif. Ada bagian manusianya yang salah mengelolanya. Ada sebagian orang yang memang Tuhan izinkan untuk masuk padang gurun masalah keuangan, diproses secara keuangan. Ya, ada waktu-waktu di mana Tuhan akan bicara dengan dia. Saya percaya itu. Tetapi hampir semua rata-rata, ya, kekurangan itu disebabkan ulah kita. Hidup konsumtif, besar pasak daripada tiang. Mana mungkin? Ya, satu orang ibu pernah bertanya sama saya, Pak Rudi, kenapa saya kekurangan? Gitu.
Saya cek, saya jabarin gitu ya pengeluaran dia. Income-nya 5 juta, pengeluarannya 7 juta. Dia bingung, setelah kita jabari baru dia bisa lihat. 5 dikurang 7, Ibu, minus 2. Sampai rapture sekalipun tetap minus 2. Betul ya? Kemudian ada juga yang ingin cepat kaya. Akhirnya hilang duitnya. Tadi Pak Budi udah kasih kesaksian, temannya mengalami kena tipu oleh investasi bodong. Saya pun juga punya teman jalan pagi, aduh kesian. Uang pensiun dia, uang mertua dia, uang orang tua dia, ada adiknya rumahnya dijual, dimasukin ke investasi bodong, amblas semua. Siapa yang menawarkan itu? Lebih jahat lagi Bapak Ibu. Ketua sel grup dari gereja dia. Dengan menggunakan firman dan lain sebagainya. Waduh, hati saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma, iya Pak. Bagaimana itu Pak Rudi? Iya Pak. Saya cuma bisa, saya pengen doain dia gitu. Tapi ada bagian yang roh ingin cepat kaya ini yang menyebabkan manusia jadi greedy. Ya, oke lah, hidup nggak boros, nggak ingin cepat kaya, ya. Tapi males. Nah, ada opportunity dia nggak ambil. Ya, hidup dalam comfort zone. Ya dong, dengan alasan, oh saya jadi orang Kristen harus hidup cukup aja deh. Beda loh Bapak Ibu, cukup dengan comfort zone itu 2 hal yang beda. Ya. Nah, kemudian tidak mengembalikan perpuluhan. Haknya Tuhan diambil. Saya percaya ya, Tuhan tidak berkenan itu. Apalagi saudara sudah mengenal kebenaran. Kita harus bawa bagiannya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ujilah aku. Ya, kalau engkau bawa perpuluhan ke rumah perbendaharaanku, supaya ada makanan di rumahku, aku akan bukakan tingkap-tingkap langit. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Kalau nggak ada yang ditabur, apa yang mau dituai? Kemudian tidak ada investasi atau tabungan. Bagaimana nantinya aja lah. Kita kan orang Kristen. Kita punya iman, Tuhan akan sediakan jalan. Kejeblos tuh, nggak punya uang. Saya alami. Bagaimana nantinya? Ya, kita jalan. Hidup saya konsumtif. Nggak pernah investasi, menabung untuk anak saya sekolah. Begitu tiba hari hanya dia mau sekolah, nggak punya duit loh. Padahal saya orang yang katanya ngerti tentang keuangan di bidang pasar modal. Aduh, menyedihkan sekali nih. Ya, yang paling parah adalah dililit hutang. Nah, ini paling parah deh. Ya, didatengin debt collector, nggak bisa kerja deh. Ya. Nah, Bapak Ibu, betul kata seorang pakar keuangan, Dave Ramsey. Keberhasilan dalam mengelola keuangan 80% perilaku. Ya, 20% pengetahuan. Jadi artinya bisa saja nih orang ngerti tentang reksadana apa. Ya, investasi ngitung saham gimana. Ya, berbisnis jago. Tetapi kalau perilakunya greedy, tetap kena investasi bodong. Ya kan? Ada orang yang ngerti bikin anggaran, teliti, tetapi tidak ada penguasaan diri, nggak bisa bedain yang mana wants, yang mana needs, mana keinginan, mana kebutuhan. Bablas. End up-nya dengan ngutang. Ya, ini bahaya sekali. Jadi 80% itu perilaku. Oke. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu ya. Seseorang, ada kesaksiannya saya bawa, namanya Maskus. Ya, sebentar saya akan setelin kepada Bapak Ibu dan teman saudara-saudara yang di rumah-rumah juga bisa lihat. Ya, Maskus, dia orang full timer di kita. Dia nggak ngerti bunga itu bagaimana ngitungnya, reksadana itu apa, boro-boro saham itu apa.
tetapi perilakunya dia taat sama firman Tuhan. Satu ketika dia datang kepada saya, dia bilang, Ko Rudi, saya punya rumah atas nama saya, sertifikat hak milik. Hah? Saya baru kenal akan materi ini gitu ya. Dia datang beberapa, udah kira-kira ada 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu dia datang. Rumah saya lunas terbayar, sertifikat hak milik ada sama saya. Saya punya 4 motor lunas, BPKB-nya atas nama saya. Saya punya tabungan untuk anak saya sekolah. Wah, luar biasa saya bilang. Padahal levelnya sebagai full timer, ya itu nggak tinggi-tinggi banget. Dan saudara bisa kebayang gitu. Ya, hidup dalam kasih karunia Tuhan, tapi tidak kekurangan. Saya bilang yang seperti ini langka sekali, saya nggak pernah lihat. Jadi bukan masalah banyak atau dikitnya uangnya, tapi punya kuasa nggak menikmati, nggak ngutang-ngutang, ya punya rumah, nggak nyewa, gitu. Sementara kok ada orang yang bisa tinggal di apartemen mewah, tapi apartemennya sewa. Bawa tas hebat, Louis Vuitton, Hermes, nggak taunya hutang kredit, ya kan? Kalau demikian, yang mana yang disebut berkelimpahan, gitu loh, ya. Nah, saudara akan saya tunjukkan ya, dia bersaksi, saya minta dia bersaksi, untuk tunjukkan bagaimana dia menyikapi, mengelola keuangan. Ya, sebentar saya akan tayangkan. Saya akan bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami hingga sampai saat ini. Kalau kami mempunyai sesuatu terhadap kami saat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya, saat ini saya diberikan Tuhan memiliki 1 rumah dan 4 motor dan 2 anak. 1 anak sudah lulus kuliah dan sudah bekerja. Anak yang kedua sudah masuk semester akhir atau semester 8. Tetapi biaya semester akhir pun sudah saya lunasi. Dan saat ini saya tidak mempunyai hutang atau mungkin cicilan apapun. Bebas. Sudah free, tidak punya hutang apapun. Ya, puji Tuhan, kehidupan kami hanya mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi di ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maka dari itu, hidup kami sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, untuk biaya hidup sampai saat ini, saya memakai rumus 50, ditambah 30, ditambah 10, dan ditambah 10. Ya, saat ini saya seperti saya katakan ini, saya memakai 4 amplop yang terdiri dari 50%. 50% itu dari pendapatan kita dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan itu yang saya lakukan sampai saat ini. Dan 30% kedua ini dan saat ini untuk saya tidak membayar cicilan dan biaya anak sekolah. Itu juga yang saya lakukan sampai saat ini. Tidak punya hutang apapun. Dan 10% inilah yang harus kita sisihkan. Kehidupan kami hanya mengandalkan Tuhan. Kalau dulu kita tidak pakai tabungan, hanya pakai amplop, disisihkan atau ditabung untuk kebutuhan mendesak. Jadi di mana kita punya kebutuhan yang mendesak, kita bisa pakai uang itu yang 10% yang kita sisihkan. Dan poin yang keempat, 10%. Ini yang terpenting bagi kehidupan kita orang percaya, harus mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Itu tidak pernah kita lalaikan. Harus kita usahakan sekuat mampu kita. Ya, puji Tuhan.
Ya, saya percaya 50% itu dengan dari pendapatan kita 100% yang kita miliki itu udah ada pos-posnya masing-masing dan kita pergunakan sehari-hari. sebaik mungkin. Secukupkanlah Itu yang saya lakukan segala sampai apa saat yang ini. kita punya. Dan Dan 30% kami juga punya tip, untuk bijaklah membayar cicilan untuk memakai dan kartu biaya kredit anak sekolah. agar kita tidak Itu boros juga yang saya lakukan dan sampai saat ini. harus punya penguasaan diri. Dan 10% Utamakan kebutuhan, bukan yang keinginan. harus kita sisihkan. Kami percaya jikalau kita tuh Kalau dulu kita perlukan itu tidak pakai kebutuhan tabungan, kita, ya pakai amplop. bukan keinginan kita yang Sisihkan atau mungkin ditabung. tidak berguna. Pasti Kebutuhan Tuhan itu mendesak. akan memberkati Di mana kita. punya kebutuhan yang mendesak, kita bisa Dan kami pakai percaya uang itu yang kita 10% sebagai yang manusia disisihkan. inginlah Dan poin yang mungkin keempat, seperti orang lain ya kita jalan-jalan atau keluar negeri, ini yang terpenting tapi bagi kehidupan kita orang percaya. kita harus punya ucapan syukur kepada Tuhan apa yang kita Tuhan, milik Tuhan terima daripada Tidak Tuhan. pernah kita Ini lalaikan. saya Harus punya tip kita lagi. usahakan Justru kita sekuat mampu kita. di masa pandemi awal tahun 2020 ya, Saya Tuhan izinkan 100% kartu yang kita kredit miliki, saya diblokir ada karena pos-pos jarang kita masing-masing pakai yang untuk kita belanja. gunakan. Biar kita tuh hidup kami Cukupkanlah sepenuhnya segala apa yang kita mengandalkan punya. Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena kami juga percaya punya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang bijaklah intim kepada Tuhan, orang yang berharap hidupnya kepada Tuhan. agar kita Dan tidak boros dan hampir harus punya penguasaan diri. setiap minggu, walau kami tidak punya keinginan, kartu kami kredit, percaya tapi jikalau tiap kita minggu kami bisa menikmati perlukan itu berkat kebutuhan Tuhan, kita. yaitu Bukan keinginan kuliner kita di yang Jabodetabek. Itu luar biasa yang kita alami hingga sampai saat ini. memberkati kita. Dan Dan gak ada kami banyak percaya waktu lagi, kita sebagai manusia kita inginlah sebagai penutup seperti orang lain ya, kita jalan-jalan atau keluar negeri, dan kita tapi Tuhan itu campur tangan kita karena harus di dalam punya Roma ucapan syukur 8 ayat apa yang 28 kita tahu sekarang bahwa terima Allah daripada turut Tuhan. bekerja. Ini saya punya tip lagi. Justru kita di masa pandemi awal tahun 2020 ya, Tuhan izinkan kartu kredit saya diblokir karena jarang kita pakai untuk belanja. Biar kita tuh hidup kami sepenuhnya mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang intim kepada Tuhan, orang yang berharap hidupnya kepada Tuhan. Dan hampir setiap minggu, walau kami tidak punya kartu kredit, tapi tiap minggu kami bisa menikmati berkat Tuhan, yaitu kuliner di Jabodetabek. Itu luar biasa yang kita alami hingga sampai saat ini. Dan gak ada banyak waktu lagi, kita sebagai penutup. Dan kita, Tuhan itu campur tangan. Karena di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu ada waktunya. Yang penting kita sabar dan mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kita hingga sampai saat ini. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya, saudara. Nah, saudara tadi sudah saksikan ya, bagaimana ya seorang Maskus ya, dia masih eksis, masih ada. Saudara bisa tanyakan kepada dia. Ada lagi, saudara, ada banyak ya yang seperti dia. Jadi kuncinya satu, dia bergantung sama Tuhan.
Ya, paradigma dia diarahkan kepada Tuhan. Tuhanlah sumbernya. Tanpa dia lupa melakukan bagiannya, yaitu penguasaan diri. Dia bisa atur tadi ya, saudara ya. Luar biasa. Nah, mengapa perilaku bisa duniawi seperti itu? Ya, perilaku yang berhamburan, ya, menghambur-hamburkan uang, ya, untuk mencari jati diri, mengandalkan uang sebagai masa depan, ya, semua itu kalau kita lihat bukan rencana Tuhan atas manusia untuk sebagian bisa kekurangan. Tidak, itu semua perilaku duniawi akibat dosa. Kalau saudara tahu, pada awalnya Tuhan ciptakan kita menurut gambarnya. Ya, kalau saudara baca di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Saudara, Anda diciptakan sempurna segambar dengan Allah. Anda diminta untuk mempunyai persekutuan dengan Allah, mengenalnya, memuliakannya, dan mendominasi ciptaan-ciptaan yang Tuhan ciptakan. Termasuk apa? Kalau saudara ambil maknanya dari situ, kalau kita tarik ke zaman ini, itu kan Adam dan Hawa di kitab Kejadian, asal muasalnya manusia. Kalau kita tarik ke sini, artinya apa? Apa yang diciptakan manusia, uang, itu harus kita yang kuasai. Bukan uang yang menguasai kita, betul ya saudara? Nah, kita harus jadi masternya uang, Tuhannya uang, bukan money lover. Nah, beda nih. Tapi yang ada adalah kenyataannya, kita menjadi budaknya uang. Gitu. Yang penting saya punya uang banyak, masa depan saya aman. Kata siapa? Ya, kalau demikian, kenapa Bill Gates nggak bahagia, bisa cerai setelah menikah 27 tahun? Ya, saudara kalau tahu Elon Musk deh, ya begitu kayanya, tapi dia merindukan tidur yang nyenyak, insomnia loh saudara. Nggak enak, nggak bisa tidur. Jack Ma, ketika ditanya dengan kekayaan yang seperti itu, Jack Ma katakan di satu wawancara di TV, dia bilang yang punya Alibaba, saudara ya, Jack Ma. Dia katakan, oh hidup saya lebih bahagia ketika saya waktu masih jadi guru, $15 per hari upahnya. Waduh, ngagetin sekali gitu ya. Jadi bagaimana kita harus menyikapinya? Ya memang bahwa kita itu awalnya untuk diciptakan untuk menguasai segala ciptaan itu termasuk uang. Tetapi akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu, ya, akhirnya hubungan manusia terputus. Ya, manusia merasa dia mau menyamai Allah. Dan dia akhirnya keluar dari Taman Eden. Putuslah hubungan Tuhan dengan dia. Manusia bekerja, jungkir balik, ya, siang malam, dan mengatakan bahwa pekerjaan itu seperti kutuk. Padahal bekerja itu adalah mandat dari Tuhan. Ya, kalau saudara baca di kitab Kejadian, ya masih kitab Kejadian, itu dikatakan bahwa manusia ya diciptakan untuk mengelola. Ya, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tadinya pekerjaan itu mulia untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya pekerjaan akibat dosa ya menjadi sesuatu yang berlomba-lomba untuk menguasai dunia. Ya, termasuk uang dan harta. Ya, bahwa manusia melihat tanpa uang, tanpa barang mewah, waduh, diriku tidak dihargai oleh orang. Ini akibat dosa. Padahal dia ciptaan Tuhan yang berharga, membawa gambaran Allah. Saudara, ketika saya tahu firman ini, waduh, saya bilang betul.
What's wrong with me gitu loh. Kenapa kita berlomba-lomba untuk jadi orang kaya gitu. Karena status kita mau dihormati melalui materi itu. Enggak. Kita itu ciptaan Tuhan, sudah berharga di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan itu baik, saudara. Ya, dia berikan siapa? Tuhan Yesus. Ya, untuk menebus dosa kita semua. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus, saudara dipindahkan dari zona kutuk dosa, pindah ke zona berkat. Di zona berkat ini, saudara diubah, ada Roh Kudus di dalam kita. Ya, kita melihat diri kita kembali adalah ciptaan Allah, berharga. Tanpa barang mewah, saya membawa gambaran Allah. Betul saudara? Berharga. Dan saya punya kehidupan kekal di surga. Oh, saya nggak takut untuk menimbun uang sebanyak-banyaknya untuk masa depan saya karena ada jaminan keselamatan. Kalau paradigma kita berubah melihat keselamatan itu, berubahlah semua perilaku kita terhadap uang. Kalau dulu saya bekerja, kalau tidak dapat deal yang saya kejar, saya merasa saya harus berusaha. Kalau bisa kompetitor saya juga nggak dapat deal itu. Tetapi setelah saya mengerti keselamatan, saya dipindahkan ke zona berkat ini. Saya berharga, saya punya keselamatan kekal. Ya, ada sesuatu yang nilai yang hakiki yang saya harus kerjakan, yaitu memuliakan Tuhan. Kalau ada cara saya mau mendapatkan bisnis yang tidak sah, saya tidak mau lakukan itu. Saya berani tanggung konsekuensinya. Karena saya punya tanggung jawab di sana. Gitu. Kalau nggak dapat dealnya, saya katakan bukan Kairos, bukan waktunya Tuhan. Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Ada saatnya saya mendapat berkat itu. Ya. Nah, saudara, ketika kita dipindahkan dari zona kutuk ke zona berkat, saudara lihat Galatia 3 ayat 19 katakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara tahu Abraham, Ishak dan Yakub, ya, apakah hidup miskin? Nah, hidup berkelimpahan. Janji itu menempel lewat Tuhan Yesus. Kalau saudara terima Tuhan Yesus, saudara berada di zona berkat ini, saudara berhak, saudara menjadi Israel rohani yang berhak menerima janji-janjinya Abraham, Ishak dan Yakub. Oh, sungguh luar biasa di sini. Sehingga kita sudah akan mengatakan, Tuhan, saya ini hanya pengelola. Tuhanlah pemilik. Nah, mindset kita berubah. Memang betul apa yang kita miliki bukan kita punya. Hagai 2 ayat 9 katakan, emas dan perak aku yang punya, kata Tuhan. Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 12 katakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya dan seterusnya. Wow, luar biasa sekali di situ saudara ya. Kita tahu bahwa kita adalah pengelola. Nah, tugas sebagai pengelola adalah melakukan amanah dari pemiliknya. Boleh saudara bawa perpuluhan itu 10% ke rumah Tuhan, bagian Tuhan. Apakah saudara lepas tanggung jawab terhadap yang 90%? Nah, kita tetap bertanggung jawab. Itu Tuhan yang punya. Kita harus kelola sesuai dengan keinginannya. Pengelola nggak punya hak untuk ngatur-ngatur. Pengelola cuma punya kewajiban mengejar kepercayaan dari pemiliknya. Nah, ini dia. Satu ketika saya punya asisten rumah tangga, ya saudara.
asisten rumah tangga ini saya sangat percaya sama dia. Lalu pergilah kita satu ketika liburan gitu ya. Asisten rumah tangga ini saya titipkan kunci. Ya, kamu baik-baik, saya percaya sama kamu jaga rumah ini. Gitu, ya. Rumah bukan rumah dia segalanya, tapi dia harus menjaganya. Karena kita percaya. Saya sayang sama dia. Bahkan saya mau sekolahin dia kelak. Saya udah janji. Nah, pergilah kita. Ya. Setelah kita pergi beberapa lama, kemudian kita kembali, tiba-tiba anak saya kaget gitu. Teriak, "Ah, papi, lihat deh. Ini si Mbak Siti nih, foto di mobil kita loh, sambil pakai kacamata hitam." Waduh, saya lihat, nggak apa-apalah foto ya, dia namanya pengen bergaya lah. Anak milenial ya kan, dia pengen upload. It's okay, no problem. Terus anak saya teriak lagi, papi, tapi ini pi. Ini lebih ngagetin lagi gitu. Ya. Wah, dia lagi foto-foto nih ngerendam di kolam gitu loh. Oke lah, tapi saya lihat waduh ini buat apa gitu ya, tapi udah biarlah. Dia mau fun. Tapi sekali lagi anak saya ini lebih mengagetkan lagi. Papi, lihat nih, Mbak Siti foto pakai bajunya mami. Pakai benda-bendanya mami. Hah? Saya lihat. Ternyata dia tidak melakukan perintah amanah yang saya berikan kepada dia sebagai pengelola. Kamu di ruangan bawah aja ya. Yang bagian atas nggak usah gitu. Ya, tapi rupanya dia langgar. Itu ya, dia melakukan apa yang dia mau sesukanya. Dia ngatur pemiliknya lah istilahnya. Kagetlah kita. Marahlah kita. Ya, kita tegur dia, "Kenapa kamu lakukan ini dan itu tidak sesuai dengan perintah?" Ya, tapi dia mengelak. "Oh, saya tidak lakukan itu," gitu. Wah, dia ngeles dah kanan kiri gitu. Ya. Akhirnya kita putuskan, udahlah. Hilanglah kepercayaan kita sama kamu. Akhirnya kita berhentikan. Dan opportunity untuk sekolah itu tidak jadi dia raih gitu. Nah, saudara bayangin kalau kita jadi pengelola keuangannya Tuhan dan saudara tidak melakukan perintahnya Tuhan, bagiannya Tuhan nggak dipulangin, nggak dibawa ke rumah Tuhan, ya kan? Uang dipakai untuk untuk memuaskan hawa daging kita. Ya, tidak dia siapkan untuk anak buat sekolah kelak, tidak menjadi saluran berkat. Kira-kira deh, apakah akan ditambahkan lebih? Tidak mungkin, saudara. Ya, berat sekali. Jadi yang saudara lakukan adalah apa? Jangan kejar kekayaan dalam mengelola uang itu. Kejarlah kepercayaan dari pemiliknya, yaitu Tuhan. Baru segalanya itu ditambahkan. Betul, saudara? Ada amin? Itu dia yang paling penting. Dia mau bahwa kita merujuk ke firman Tuhan dalam mengelola itu. Ya, Tuhan sangat berperkara loh dengan uang dan harta. Karena inilah yang menjadi saingan utamanya Tuhan. Saudara bisa mengelola dengan baik uang dan harta, ya, saudara mengalahkan Mamon itu. Saudara bisa jadi money master, bukan jadi money lover. Saudara mempunyai kualitas rohani yang sungguh luar biasa. Ujiannya di sini, maka Tuhan Yesus katakan, "Kau setia sama perkara kecil, aku berikan perkara besar." Perkara kecil itu soal uang ini, hal yang duniawi. Bisa nggak kamu ngalahin? Gitu. Ya, dia mau kumpulkanlah bagimu harta di surga. Mindset kita harus kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan. Ya, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dia tahu ini saingannya nih. Kalau engkau jadi money lover, cinta uang, ya hatimu berada di situ. Ngumpulin terus, kerja banting tulang siang malam, ya nggak pernah ada rasa cukup. Hatimu ada di situ, gitu. Di mana posisi tempat untuk aku, kata Tuhan. Nggak mau Tuhan. Tuhan nggak mau diduakan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Satu sisi cinta uang, satu sisi ke gereja memuliakan Tuhan. Nggak mau Tuhan. Nggak ada jelas di situ. Hitam di atas putih. Tidak ada tawar-menawar. Bagaimana cara mengelola yang benar menjadi pengelola yang setia? Lihat firman Tuhan. Diatur di situ. Ada 500 ayat mengenai iman, 500 ayat mengenai doa. Saudara tahu ada berapa? 5 kali lipat mengenai uang dan harta. 2.350 ayat mengenai uang dan harta. Seorang pendeta besar, Billy Graham, pernah mengatakan, "Give me 5 minutes with a person checkbook." Dia katakan, kasih saya buku cek seseorang, ya, dalam 5 menit, I will tell you where their heart is. Aku akan kasih tahu di mana hatinya berada. Dari cara orang itu spending, membelanjakan uang. Kelihatan, nah di situ. Jadi sangat-sangat merefleksikan kondisi rohani kita. Karena ini saingan utamanya Tuhan, gitu ya. Ya. Cara ngatur uang kita menggambarkan hubungan kualitas, hubungan intim kita dengan Tuhan. Nah, di Alkitab komplit, saudara. Sayangnya orang itu kalau mau mengelola keuangan, nyari ilmu keuangan, yang dipelajari knowledge-nya, bukan behavior-nya. Tadi kan udah kita lihat, 80% ditentukan. Kata pakar keuangan Dave Ramsey, ditentukan 80% oleh perilaku, 20% pengetahuan. Sayangnya orang banyak mengejar di pengetahuannya 20%. Nggak bisa. Gitu ya. Dan dia cari dari hikmat-hikmat dunia. Padahal di Alkitab ini ada. Saudara mau ngomongin apa di Alkitab? Kesabaran dalam investasi ada. Money management ada. Diversifikasi di Amsal ada. Asuransi ada. Anggaran ada. Integritas ada. Investasi ada. Investasi yang paling gampang, saudara pasti ingat. Yusuf. Kisah mengenai Yusuf. Komplit ini buku keuangan. Cuma dia nggak gambarkan caranya ngitungnya seperti ini gitu loh. Itu 20%. Nah, saudara bisa bayangkan seseorang yang seperti Maskus tadi. 80%-nya udah benar. Bersama Tuhan Yesus ada di zona berkat. Ditambah 20% dengan knowledge malam hari ini. Apa nggak dahsyat? Gitu. Itu tugas pengelola keuangan yang setia kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, saya mau ingatkan lagi, ini punchline-nya yang saudara harus tempel di dalam pikiran saudara. Jangan mengejar kekayaan, kejarlah kepercayaan pemiliknya. Kekayaan adalah efek dari kesetiaan dan kejujuran dalam mengelola harta sesuai kehendak pemiliknya, yaitu Tuhan. Ada amin, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, saudara. Banyak orang ya datang kepada saya, dia bilang gitu. Pak Rudi, saya udah mengelola uang saya dengan baik. Saya tanya, seperti apa sih ngaturnya? Saya bawa ATM saya masukkan ke mesin, terus saya lihat ada uang masuk, uang keluar. Saya print bukunya, saya cocokin yang masuk dari mana aja, keluarnya untuk apa aja. Lalu bagaimana? Ya udah, yang penting selama ada saldo, saya tenang. Saldo yang seberapa yang Anda tenang? Enggak tahu. Terus kalau
putus income kamu bagaimana? Enggak tahu. Itu kasir saya bilang. Kita harus jadi steward, pengelola. Pengelola punya tanggung jawab tugas lebih dari seorang kasir. Misalnya nih, Bapak Ibu pergi ke KFC. Terus tanya sama kasirnya, kasir, Mbak, harga ayam mau naik nggak? Harga cabai mau naik nggak? Kira-kira kasirnya bilang, EGP Mbak, EGP Pak. Saya cuma terima order, kasih kembalian, cukup. Dia nggak bakal tahu, nggak peduli. Tapi kalau Anda tanya GM-nya, dia bisa ngomong. Oh, mau lebaran, harga ayam bakal naik. Ya, saya harus nyetok dulu. Wah, Rusia perang sama Ukraina, mengganggu jalannya minyak goreng, CPO, naik harganya. CPO diekspor semua, minyak goreng naik, saya nyetok dulu. Oh, saya mau buka outlet lagi Pak. Tahun depan saya mesti lihat tanahnya berapa nih. Dan di sebelah saya ada pom bensin, saya mesti asuransiin gedung ini. Takut pom bensinnya meledak, saya kebakaran. Itu pengelola. Ya, masa lebaran sudah tiba, banyak yang cuti, saya harus mengantisipasi kebutuhan karyawan berapa. Itu pengelola. Paham ya saudara? Dalam mengelola uang pribadi saudara, saudara bisa mengantisipasi masa depan saya bagaimana nih. 3 tahun lagi, 5 tahun lagi saya mau jadi apa? Anak saya akan sekolah 10 tahun lagi. Saya harus sediain investasi dulu. Supaya kelak datang tahunnya saya cukup dana. Kalau terjadi apa-apa sama saya pencari nafkah gimana? Saya punya asuransi jiwa. Wow, ini pengelola. Ya, ini pengelola. Kita harus punya mindset yang seperti itu. Nah, ada 6 tugas dan tanggung jawab pengelola keuangannya Tuhan. Saya akan bahas nanti hari demi hari, besok beberapa hari ke depan, saudara akan sampai di sini ya. Tugas pertamanya adalah memiliki goal, tujuan. Kedua, memiliki anggaran untuk mencukupkan diri. Ya, nomor 3, berinvestasi atau menabung. Nanti saya kasih tahu apa bedanya investasi dan apa bedanya menabung gitu ya. Mengembalikan perpuluhan dan memberi. Ini tugas tanggung jawab pengelola keuangan Tuhan. Memiliki asuransi. Dan yang keenam, menyiapkan warisan. Oke. Kita akan bahas nanti ya, perlahan satu persatu. Pertama saya akan bahas dulu punya tujuan keuangan. Saudara, hidup manusia, siapapun kita di muka bumi ini, kita akan melewati siklus seperti ini. Kalau saudara lihat, yang hijau itu adalah produktivitas kita. Mulai dari anak-anak sampai kita masuk usia tua, pensiun. Produktivitas kita makin meningkat di usia produktif, tapi lama-lama dia menurun. Yang merah adalah biaya hidup, pengeluaran. Dia ikut naik sesuai dengan kebutuhan kita. Kita growing, ya butuh ini dan butuh itu, punya anak lebih dari 1, nambah terus. Tetapi sampai akhirnya dia nggak ikut nukik. Masalahnya di situ, dia terus flat karena ada inflasi. Biayanya itu. Nah, sehingga ada gap, betul ya saudara? Ada gap di sini. Gap ini yang harus kita isi. Betul ya? Kalau selama kita usia masih di sini produktif, kebutuhan saudara tiba-tiba melonjak, produktivitas saudara, saudara bisa genjot, gampang. Naik lagi untuk menutupi kebutuhannya. Tetapi kalau sudah di usia pensiun di sana, bagaimana saudara mau mengejarnya? Ya, ada nggak seorang pekerja di bank misalnya, teller di bank, nenek-nenek, kakek-kakek masih jadi teller gitu? Nggak ada, udah. Nggak kepake, selesai. Ini fakta realita yang harus kita hidupi. Gitu. Dan saudara lihat, firman Tuhan mengingatkan kita di Mazmur 90 ayat 12.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini bicara mengenai hikmat untuk selalu mengingat bagaimana kita harus menggunakan waktu yang singkat dan terbatas ini untuk merealisasikan rencana Allah. 38 tahun, saudara. Mungkin ada yang bisa lebih, puji Tuhan. Ya, tetapi rata-rata 38 tahun. Ini saudara golden age. Saudara nggak boleh sia-siakan, saudara harus hitung dengan hikmat betul-betul. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri seperti perintah Tuhan kepada Joshua. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tenang, aku berada bersamamu. Asal kamu jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Ikuti firman. Saudara akan hidup berkecukupan. Ingat, Alkitab tidak menjanjikan orang ikut Tuhan akan menjadi kaya, tidak. Ya. Dia ingin kita menjadi seperti Kristus, mengelola resources talenta yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi yang ada janji Tuhan, ya dan amin, saudara. Ya, janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga masuk kepada kita. Nah, saudara bisa menilai sendiri. Ya, saya hidupi kehidupan yang seperti itu. Hingga saat ini saya tidak kekurangan. Satu ketika, saudara, saya agak telat di sini. Yang saya katakan, saya meskipun orang keuangan di pasar modal, saya miss golden age di sini. Saya tidak menyiapkan dana untuk anak saya. Tetapi di tengah-tengah sini, Tuhan yang setia, yang tidak pernah ingkar janji, dia bisa membalikan hidup saya. Satu ketika anak saya sekolah di Amerika, tiba-tiba dolar menguat dengan kuat. Yang tadinya target saya $9.000, bisa menjadi 12.000 dan 13.000 saat itu. Tahun sekitar 2010 mungkin ya, 2012 gitu. Nah, terjadi lonjakan seperti itu. Habis, saudara, nggak cukup dana saya untuk anak saya sekolah karena saya nggak siapin, telat. Sehingga kalau saya hitung-hitung, anak saya nggak dapat S1, setengah S1 dapat gitu dengan dananya. Dia akan kembali dengan setengah ijazah. Mungkin digunting ijazah setengah dulu deh ya, terus setengah lagi lanjutin. Saya nangis, saudara, Tuhan, kenapa saya demikian Tuhan? Tapi Engkau Allah yang setia Tuhan. Saya cuma pegang janji Tuhan. Satu ketika saya sedang dalam keadaan merenungkan itu, bergumul, saya berada di Pacific Place Mall. Ya. Di situ sendirian, saya setelah meeting gitu ya. Saya meneteskan air mata, Tuhan, tapi saya percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Saya cuma pegang janji Tuhan. Setelah itu saya putusin, udah saya mau pulang deh, capek badan saya. Ketika saya jalan di Pacific Place Mall, mau keluar, saya berasa tuh tangan saya seperti lagi begini, jalan keluar mall tuh. Seperti lagi nyembah Tuhan. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada teman saya datang yang sudah lama saya nggak ketemu. Rudi, shalom, apa kabar? Dia anak Tuhan. Shalom Pak, apa kabar? Kemana aja kamu? Dia bilang, aduh saya ada di sini Pak, nggak kemana-mana. Apa kabar Bapak? Baik Ruth. Gitu. Kamu lagi ngerjain apa Ruth? Ditanya lagi saya lagi ngerjain apa. Saya males saudara. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti itu, saat itu, saya lagi mengerjakan proyek yang jeleknya minta ampun. Nggak ada orang investment banker yang mau ambil. Kok jatuhnya yang proyek yang jelek itu kepada saya gitu. Wah, saya bilang enggak lah Pak, saya nggak ngerjain apa-apa. Enggak, kamu masa nggak ngerjain apa? Ngerjain apa gitu. Aduh, saya nggak ngerjain proyek yang kalau saya ceritain ke Bapak nggak mau deh gitu. Apa proyek apa? Dia insist, dia desak saya apa proyek apa gitu.
Saya ceritain gitu. Proyeknya ini. Saya nggak usah sebutin deh. Singkat cerita dia katakan, "Hah, ini yang seperti ini yang sedang saya cari," katanya. Saudara bisa bayangin. Kaget nggak? Tapi daging saya dengan rasio saya mengatakan, "Oke, tar dulu, lu boleh cari. Duitnya ada nggak?" Gitu loh. "Duitnya ada nggak, Pak?" Gitu. Bapak sih ngomong nyari gitu. Ada, Ruth. Ada investor yang ready dari Korea. Hah? Saya bilang, "Betul, Pak. Yes. Proyeknya seperti ini. Yes yang dia cari." Saudara saya mau mengatakan apa, saudara? Saya nggak pernah ketemu dia lebih dari 7 tahun. Dengan satu harinya Jakarta 15 juta orang. Ujuk-ujuk dia bisa nyamperin saya ketika saya mau pulang. Dia memberikan solusi. Singkat cerita, ternyata benar kita kerjakan dan akhirnya goal. Dan saya dapat fee di situ. Ya, diberkati. Cukup untuk anak saya sekolah, bahkan lebih. Sampai selesai. Jadi saya renungkan siklus ini. Betul, orang dunia boleh pakai siklus ini. Dia mengatakan, "You are too late. Lu udah getting old. How can you get back here? You running out of energy." Udah. Tapi bersama Tuhan Anda tidak pernah telat. Meskipun Anda di sini Tuhan bisa membuat hidup saudara beda. Karena kita berjalan dengan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apalagi saudara nurut dengan dia, sudah mengenal dari sini ilmu mengelola keuangan yang Tuhan mau. Wow. Luar biasa ya saudara ya. Oke. Ketika kita melihat apa yang kita akan tuju goal tadi, saudara harus punya tujuan itu. Kita harus punya hikmat untuk mengaturnya. Kita harus membuat anggaran. Sayangnya orang ya banyak mengatakan, "Aduh, anggaran nggak perlulah. Income saya kecil dan biaya hidup saya juga gampang diterkanya, kecil kok, nggak perlu anggaran." Apalagi income saya nggak stabil, naik turun, susah bikin anggaran. Saudara, makin dia kecil, makin dia nggak stabil income-nya, makin dia perlu sebenarnya anggaran ini. Seperti kompas yang saudara pakai untuk mengarungi lautan. Saudara tahu destinasi saudara. Apakah pasti berhasil dengan anggaran? Tidak. Tapi engkau belajar melangkah berprofetik bersama Tuhan. Someday, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, saya harus punya rumah. Boleh dong. 10 tahun lagi, anak saya akan sekolah dan tidak kekurangan. Wow. 5 tahun lagi, hutang saya akan lunas. Wow. Saudara harus pakai anggaran. Ya. Nah, dalam anggaran ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Apa itu? Apakah kita nggak usah kerja, duit jatuh dari langit? Bukan. Kalau saudara nggak cari Tuhan dulu di atas, nggak bakal bisa. Besar atau kecilnya Tuhan yang atur. Kita mau kerja jungkir balik, kalau berkat itu Tuhan tidak buka, saudara nggak bisa. Saudara nggak bisa. Ya, ada bagian Tuhan dan ada bagian manusia. Tapi kalau saudara kekurangan, lagi mepet, ya mau bayar utang, jangan bilang, "Tuhan berkati saya dulu, saya mau bayar utang." Enggak, saudara atur ini. Hidup berkecukupan ini bagian kita. Jangan saudara teriak dulu. Kita harus atur. Banyak orang datang kepada saya, "Pak Rudi, gimana nih? Income saya nggak cukup untuk hidup." Lalu bagaimana? Ya gimana? Kasih tahu cara saya supaya income saya besar. Itu artinya apa, saudara?
Dia nggak mau turunin gaya hidup dia, tapi dia mau yang atas dibesarkan tanpa mau kerja tambahan. Nah, itu dia. Itulah manusia. Betul ya? Kan harusnya kamu lakukan dulu bagian kamu. Kamu belajar mencukupkan diri dulu. Ya, baru aku bekerja. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 katakan. Paulus mengatakan gini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, mindset yang seperti Paulus itu dia kendalikan di sini dulu. Kalau saudara terapkan dalam kehidupan kita. Belajar mencukupkan diri dulu. Engkau setia sama perkara kecil kan? Mulai dari hidup dengan sekian juta kamu bisa mencukupkan diri. Aku limpahkan pelan-pelan. Banyak orang sering salah, ininya nggak mau diturunin, tapi mau digedein atasnya. Ntar dulu, Tuhan mau Anda mengelola dengan setia dulu. Ya, nah ini saya kasih batasan-batasan yang saudara bisa ikuti dalam membuat anggaran. Ya, ada perpuluhan, ada bayar hutang, investasi, biaya tetap untuk hidup, ada biaya variabel untuk hidup. Ya, di sini saya kasih maksimum 15%. Batasan-batasan ini saya pakai rujukan dari Financial Planning Standard Board. Apakah pasti batasan ini? Tidak. Ini berdasarkan survei. Tetapi tanpa batasan yang jelas, saudara nggak tahu mesti bagaimana aturnya. Oke? Nah, kita lihat di sini. Ya, buatlah anggaran bulan per bulan untuk supaya saudara mudah mengikutinya. Contoh, ya, ada arus kas masuk, isinya ada gaji, upah, atau bunga deposito kalau saudara punya tabungan deposito, punya keuntungan investasi yang bervariabel dan pendapatan lainnya. Januari misalnya di situ, dan sebelahnya real. Real itu realisasi. Apa namanya? Hasil kenyataannya setelah bulan itu. Kita bandingkan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, contoh ya. Kalau kita baca sini. Ya, Januari seseorang ini budgetkan, anggarkan 5 juta dari gajinya. Keuntungan investasi 100.000. Dia kira-kira dia akan dapat nih. Dia prediksi 100.000. Jadi total 5,1. Dipakai untuk apa? Angkanya ada semua di situ, pas habis. Ya, selesai. Nah, 0. Dia menabung, ya, dia ada investasi atau asuransi masuk di situ. Nah, kemudian realisasinya, wow, Tuhan berkati dia, boom. Ya, keuntungan investasi 100.000 dia nggak dapat, tapi dia dapat pendapatan lain dari yang kagetan, yang unexpected lah namanya. Dapat 2 juta, dapat 7 juta. 7 juta langsung orang ini tidak spend, tetapi saudara lihat, dia kelebihannya diambil masuk ke dalam investasi. Ya, dibesarkan, yang tadinya dianggarkan kan cuma 590.000. Ya. Tapi dibesarkan jadi 2.290.000. Kosong. Habis semua dipakai tapi masuk ke investasi. Nah, kemudian Februari dia anggarkan lagi. Ya. Dia dapat gaji 5 juta. Keuntungan investasi 100. Sama, dia ikutin dengan yang bulan Januari. Ketika Februari ternyata ya, investasi dia yang dapat 2 juta, tetapi pendapatan lainnya nggak dapat lagi. Oke, dapat 7 juta. Lantas apa yang terjadi, saudara? Nah, ya, rupanya dalam menjalankan hidupnya, ya,
orang ini merasa, oh saya dapat pendapatan lain 2 juta. Mulai berubah gaya hidupnya. Nah ini yang sering terjadi sama masyarakat kita. Begitu dapat income tambahan, belum lama, baru sekali dapat, udah berubah gaya hidupnya. Ya, biaya tetap untuk hidupnya berubah. Yang tadinya makannya cuma sayur asem udah berubah, makan steak yang lebih mahal. Gitu. Berubah. Ya kan? Realisasinya. Akhirnya biaya variabel untuk gaya hidup dia juga berubah. Yang tadinya minum kopi di taman, bawa kopi sendiri, sekarang mulai ngafe. Keluarlah, beli pakaian dan lain sebagainya, 2 juta. Akhirnya minus 540 akibat berubahnya gaya hidup. Akibat tambahan income yang belum pasti sustainable gitu. Bisa dipatahan. 540. Ya, 540 dapat dari mana, Saudara? Ngutang sama Starbucks? Enggak. Kredit card dia utang. Kalau enggak dia nggak bisa bayar. Tapi orang ini karena dia anak Tuhan, dia tahu dia bikin anggaran, dia ada alarmnya. Oke, kalau gitu bulan depan saya tidak mau digulung, dililit oleh hutang. Ya, begitu dapat uang, langsung saudara lihat apa yang dikorbankan. Biaya hidup dia, saudara. Yang tadinya dia budgetkan sekitar berapa nih? 750, ya, dia korbankan menjadi 120. Tekan, belajar mencukupkan diri, dia lunasi hutang. Bayar hutang. Selamatlah dia. Saudara bayangin, kalau budget bulanan ini nggak ada, saudara bablas, nggak ada pegangannya, nggak tahu posisi kita ada di mana. Ya, simple budget seperti ini, saudara bisa menyelamatkan pernikahan dari perceraian. Kalau ini diterapkan di kul-kul tiap rumah tangga, waduh, luar biasa, saudara. Hah? Akan mengurangi beban-beban hutang, akan membuat anak-anak Tuhan berkecukupan, berjalan bersama Tuhan. Problemnya adalah biaya hidup di sini, saudara. Nah, saya ada satu kesaksian, ya, anak Tuhan dari full timer kita. Nah, dia dulu dililit hutang kredit card, tetapi Tuhan yang dia sembah, saudara dan saya sembah, ajaib. Ya, saudara bisa dengarkan, dia bisa keluar dari lilitan hutang itu dengan cara yang ajaib. Oke, kembali saya akan sekali lagi ya. Bentar ya, Pak. Ya, anak Tuhan ini namanya Arina, ya, seorang ibu rumah tangga. Kita dengarkan ya. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih semua Bapak Ibu sekalian para pemimpin di tempat ini. Saya mau saksi aja sekaligus kesaksian ini dibuka dengan sebuah pengakuan dosa bahwa saya sebelumnya adalah seorang pengelola yang jahat, pengelola yang tidak baik begitu ya, pengelola harta yang Tuhan percayakan tapi tidak bisa mengelolanya dengan baik. Jadi kalau mau flashback sedikit, saya harus cerita mundur sedikit aja bahwa saya memang lahir di keluarga banker dan produk-produk kartu kredit itu produk yang sudah saya dengar dari saya kecil gitu ya. Jadi saya mau cerita karena saya pernah terlilit hutang kartu kredit cukup banyak buat ukuran saya gitu. Jadi 2021, 2002 lah ketika saya sudah mulai kerja, sudah lulus kuliah tapi belum wisuda gitu. Saya sudah mulai pakai kartu kredit suplemen, jadi tambahan dari ibu saya. Tapi memang seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan di materi-materi awal itu kayak saya melihat yaitu diri saya. Gitu. Saya tuh nggak bisa bedain mana needs, mana wants gitu. Dan itu gulung terus
2 kali saya ingat di masa sebelum saya menikah, ibu saya pernah bantu saya lunasin hutang kartu kredit saya karena saya udah give up. Saya bilang saya nggak punya uang nih. Masalah itu kan suplemen mama, saya bilang ya. Jadi kalau yang dikejar-kejar debt collector, mama lah, bukan saya gitu. Singkat cerita, saya bertobat, tapi ya pertobatannya belum benar-benar bertobat gitu. Saya masih tetap coba-coba gitu ya Bapak Ibu. Sampai akhirnya 2010 kami pindah, saya setelah menikah pindah ke Jakarta. Suami saya dapat pekerjaan di Jakarta, sudah dengan 1 anak. Nah ini turning point. Gaya hidup mau tidak mau saya harus turun karena sudah keluar dari rumah dan saya tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung kepada orang tua. Hidup di Jakarta dengan gaji yang awalnya masih gaji Surabaya dalam tanda kutip, itu benar-benar menyusahkan buat saya dan suami gitu ya, punya anak 20 bulan. Jadi akhirnya kartu kredit itu jadi savior buat kami. Kalau duit nggak cukup, ya saya tarik tunai gitu. Nanti bulan depan saya bayar, tutupin 10%, habis bayar tarik tunai lagi, begitu terus. Singkat cerita Bapak Ibu, nggak perlu lama saya 2 kartu kredit yang saya punya itu limitnya mentok. Nah, asal tahu kartu kredit itu, kalau tadi Pak Kus sudah share, kalau kartu kredit nggak dipakai, diblokir ya Pak Kus, dimatiin, karena nggak menguntungkan buat bank. Tapi makin aktif kita pakai, yang ada limit kita digedein. Gitu ya, limit kita digedein banget. Jadi tahu-tahu singkat cerita saya punya hutang 36,5 juta Bapak Ibu dari 2 kartu kredit. Mentok, udah nggak bisa dipakai lagi istilahnya. Saya bayar cuma semampunya dan Tuhan izinkan 2014 suami saya di PHK karena perusahaannya bangkrut yang di Jakarta. 2015 saya ambil keputusan resign. Agak berhikmat, 2014 suami PHK, 2015 saya resign. Gitu ya, kami berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan income lebih besar. Berbisnis tanpa pengetahuan, tanpa hikmat, ya sudah bisa bayangkan, hutang kartu kreditnya jalan terus, tagihannya tetap ada, income-nya tidak stabil. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Untuk hidup saja saya sudah bersyukur. Akhirnya saya benar-benar di titik itu, benar-benar yang kayak ditabrakin sama Tuhan, saya sama suami duduk, dan kami bertobat. Bertobat tindakan pertobatan yang pertama saya lakukan, saya ingat banget adalah saya gunting kartu kredit saya gitu ya. Saya gunting, lalu saya sama suami, saya ingat naik motor masihan berdua kami datengin kantor banknya. Kami minta restrukturisasi. Sayangnya Bapak Ibu nggak disetujui. Jadi dengan berat hati nggak tahu gimana caranya saya harus tetap bayar tiap bulan. Tapi saya komit sama diri saya sendiri, saya siap hadapin debt collector, intinya begitu. Ya udah semampu saya, 100.000, 200.000 saya bayar tiap bulan. Itu berlanjut sampai 2016 kayaknya. Tuhan kasih saya pekerjaan baru. Nah saya mulai, yang tadi Pak Rudi bilang, memfokuskan diri. Jadi setiap ada dana, masuknya adalah di pelunasan. Yang lain saya ngalamin hidup benar-benar kayak, nggak pernah saya di Jakarta tapi nggak pernah pergi kemana-mana gitu ya. Kalau mau pergi pun saya harus bawa anak saya naik bajai, kayak apa gitu. Benar-benar kayak saya bilang sama anak saya, sulit banget ya gitu. Tapi Tuhan baik. 2017 saya dipanggil sepenuh waktu masuk di Sekretariat Pusat. Tidak berapa lama suami saya, Jeffrey juga di sini. Nah 2018 ketika kita ada seminar keuangan waktu itu Pak Rudi juga yang bawain, Pak Rudi ajarin saya gitu. Dan benar-benar bikin budget itu yang barusan aja Pak Rudi bilang itu saya lakuin Bapak Ibu. Jadul kelihatannya. Ini sampai hari ini udah 2022 saya masih punya coret-coretan begini. Setiap bulan masih ada budget-budget yang saya tulis gitu ya. Diwarnain kalau sudah. Jadi saya tahu spare saya uang berapa. Tapi dari situ Bapak Ibu keajaiban Tuhan buat. 2018 awal, tidak lewat 2 bulan dari seminar yang saya ikuti bersama Pak Rudi. Saya ditelepon salah satu banknya, menawarkan diskon 50% atas outstanding saya yang waktu itu tinggal setengah, plus boleh diangsur 2 kali. 1 bulan kemudian hutang saya lunas yang 1. Itu rasanya kayak setengah nyawa saya balik. Bapak Ibu yang punya kartu kredit atau yang pernah punya kartu kredit tahu rasanya. Jadi kayak nyawanya balik setengah itu saya udah sukacitanya luar biasa. Saya lapor Pak Rudi, hutang saya lunas 1. Setelah itu tuh kayak dimonitor, saya berusaha melunasi yang satunya. Saya menawarkan diri bisa nggak pakai program yang sama dengan bank yang satunya gitu. Tapi nggak dikasih. Ya sudah saya bilang, ya sudahlah, masih ada 3-4 tahun mungkin atau mungkin 10 tahun saya harus nyicil semampunya saya, nggak apa-apa. THR saya larinya bayar utang. THR saya larinya bayar utang. Singkat cerita 2019 Tuhan bikin keajaiban, bulan November saya ingat ditelepon sama bank ini, tinggal terakhir dia telepon saya, dia kasih program 50% plus saya bisa bayar sampai akhir Desember. Jadi benar-benar saya nunggu uang THR saya.
Saya pikir itu bagian Tuhan. Itu sudah di luar saya, pemikiran saya sebagai manusia. Tapi sejak itu akhirnya benar-benar saya langsung lapor Pak Rudi. Dengan sukacita saya bilang, Pak, saya bebas hutang. Dua-dua lunas. Sampai hari ini saya nggak berani ambil kartu kredit, Bapak Ibu. Takut sekali gitu, kayak benar-benar tidak bisa, saya nggak lagi percaya sama kemampuan diri saya untuk itu. Tapi saya percaya ya Bapak Ibu, satu yang saya mau share tips terakhir adalah memang kita memang perlu menahan daging. Sakit banget. Tapi kalau dilihat dari grafik yang Pak Rudi bilang, saya percaya makin lama produktivitas kita makin naik. Yuk kita kerjain yang baik, talenta kita maksimalin, kita optimalin, sedikit-sedikit Tuhan akan perlengkapi gitu. Sekarang saya bersyukur, mungkin aset saya belum ada, tapi saya punya tabungan sekarang, sesuatu yang tidak pernah saya punya dari awal. Saya punya tabungan sampai anak saya nanti kuliah. Saya sudah mulai meletakkan sedikit dana saya di reksadana, sedikit lebih naik profil investasinya gitu. Dan saya melihat bahwa ini menjadi satu patokan dasar yang ternyata cukup kuat gitu. Asal kita mau ambil bagian kita, nanti Tuhan yang bekerja. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Ya, terima kasih Arina. Sungguh luar biasa kesaksiannya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Apa yang dilakukan oleh Ibu Arina ini? Dia melangkah bagian dia dulu, saudara. Ya, dia melangkah di bagian manusianya, dia kerjakan dulu. Baru Tuhan bekerja. Mungkin kelihatannya sepele. Oh, saya mau investasi kecil, Pak Rudi, nggak ada artinya. Tapi lewat investasi yang kecil itu, saudara, Tuhan bisa membuat ini menjadi sesuatu berkat yang luar biasa. Dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan saudara roh kreativitas ada pada saudara untuk mendapatkan ide-ide ini. Satu ketika ada satu ibu yang datang kepada saya, dia katakan, Pak Rudi, suami saya mau di PHK, gitu ya. Itu Februari 2020 sebelum pandemi masuk Indonesia. Suami saya mau di PHK karena pengurangan karyawan dan saya masih butuh income. Kalau saya tidak ada income yang stabil, maka akan habislah uang pensiun suami saya karena masih ada anak yang sekolah dan lain sebagainya. Saya tanya sama ibu itu, ibu bisa apa? Gitu. Dia katakan, saya hanya bisa bikin salad buah, Pak Rudi. Oke, saya dapat hikmat dari Roh Kudus. Saya doakan dia. Ibu lewat salad buah, ibu akan diberkati. Ya, mungkin hal yang sepele kita dengar. Saya katakan demikian, kita doakan itu, dan akhirnya saya katakan bahwa dia ingin mengembangkan dapurnya, mau diperbesar. Singkat cerita, setelah dia bicara sama saya, ya, saya katakan perbesar dapur ibu, jualan salad buah, pakai sisanya untuk hidup. Tapi dia ikuti saya, dia nurut. Nurut, setelah itu dia Roh Kudus kasih dia kreativitas. Dia bisa jualan lewat online. Gitu loh. Enggak lama kemudian, siapa yang sangka sebulan kemudian Maret, ya, virus corona masuk Indonesia, pandemi, di lockdown semua. Akhirnya orang mesti belanja lewat online. Dan dia nggak perlu sewa ruko yang mahal, dia jualan dengan mudah, akhirnya dibuka PO, dan kreativitas itu dia tambah, Roh Kudus tambahkan kreativitas itu kepada ibu ini, bisa bikin kue keju, bisa bikin kue yang lain, makanan yang lain, di mana orang sudah nggak ada yang nggak makan di restoran, dia mesti order gitu loh. Bingung, masak nggak bisa, rumah tangga, ya kan? Pada beli sama dia, dan dia diberkati. Nah, kenapa? Karena dia mau mencukupi bagian yang dia punya nih. Dia belajar mencukupkan diri dulu.
Nah, saudara lakukan itu. Tuhan pasti bekerja atas saudara. Yang penting kita mesti tahu membedakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Nah, ini buat ibu-ibu nih contohnya ya. Sebelah kiri ini ada tas Hermes. Asli nih, makanya bacanya Hermes gitu, bukan Hermes, bukan Hermes. Paris. Yang sebelah lagi Hermus. Nah, ini ada di Mangga 2 nih banyak. Kalau yang ini harganya mungkin 350 juta. Serah terimanya di Paris, di foto. Ya, dari kulit buaya. Buayanya dicelentangin, ditidurin dulu gitu lama supaya nggak lecet, bertahun-tahun baru dikikis, jadilah tas ini. Hermus ada di Mangga 2, sama dong kulit buaya juga kan ya, saya nggak tahu buaya darat kayak buaya apa, pokoknya mirip gitu. Ada di Mangga 2. Ya. Nah, kalau kebutuhannya cuma buat nyimpen bedak, lipstik, gadget, dompet, ya Hermes cukup dong, betul ya? Ya, apakah nggak boleh beli yang Hermes? Boleh, tapi jangan orang demi gengsi beli ini Hermes sampai ngutang-ngutang. Ini udah nggak benar. Ya Bapak Ibu ya. Ini harus bisa membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan untuk gengsi. Nah, di sini kuncinya sebenarnya. Bapak Ibu tahu nggak bedain Hermes sama Hermes? Gini, kalau Bapak Ibu lihat ada seorang wanita yang bawa tas, terus hujan. Mirip kulit buaya gitu. Tapi kalau hujan, dia masukin ke dalam bajunya. Nggak boleh kena air. Nah, ini Hermes nih asli nih. Tapi kalau Hermes dia pakai buat tutupan supaya nggak hujan, kena air gitu ya. Itu Hermes. Kira-kira begitu. It's only a joke. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terakhir untuk sesi malam hari ini, saya mau katakan, how much is enough? Nah, ini penting untuk anak-anak Tuhan. Ya, seringkali dalam mengumpulkan harta, dalam mengelola harta, mengelola uang, sulit orang mengatakan cukup. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan itu relatif. Kecukupan satu orang belum tentu sama dengan yang lain. Betul. Berarti kecukupan itu tidak eksis. Rasa cukup itu cuma halusinasi. Cuma angan-angannya manusia. Saya pernah bicara sama seorang pengusaha. Saya katakan, Pak, bagaimana Bapak menentukan, oh level keuntungan saya cukup, level uang saya cukup. Oh nggak bisa Pak Rudi, dia katakan. Kita berbisnis selama masih ada opportunity, sikat terus, dia bilang. Berarti masih ada peluang pasar, dia bilang. Kalau Pak Rudi bagaimana? Saya katakan, oh tidak kalau saya. Saya udah berubah saudara, saya udah pindah dari zona kutuk, udah pindah ke zona berkat. Jawaban saya beda saudara. Oh tidak, saya katakan. Rasa cukup itu eksis, ada. Bukannya ilusi, real. Saya katakan di 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, contentment. Ya, bahasa Inggrisnya itu lebih tepat, contentment. Nah, itu dia. Ya, memberi keuntungan besar. Saat itu ya di Efesus, Timotius diingetin sama Paulus. Hei Timotius, ingat loh, di situ tuh ada ajaran sesat yang menyangka bahwa beribadah kalau disertai untuk cari berkat. Ibadah tujuannya untuk cari berkat berlimpah-limpah. Kalau kamu diberkati berarti Tuhan berkenan. Kalau kamu nggak diberkati, Tuhan nggak berkenan. Salah, kata Paulus, bukan begitu. Rasa cukup yang penting. Itulah ibadah yang murni. Memberi keuntungan besar. Berarti rasa cukup itu eksis, ada. Apalagi di 1 Timotius 6 ayat 9 katakan, tetapi mereka yang ingin kaya, ya nggak pernah cukup ya, ingin kaya raya gitu ya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Berarti Tuhan mau kita punya rasa cukup, saudara.
Kapan rasa cukup itu ada? Saya ditanya sama teman saya katakan, ketika pekerjaan dan uang mulai membuat saya bilang, tidak ada waktu untuk bersekutu, ibadah. Nggak ada waktu untuk nggak ada waktu untuk belajar nggak ada waktu untuk ke gereja. Wah, ini udah alarm, saudara harus katakan cukup. Ini udah kebablasan, satu step sudah kebablasan. Yang kedua, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, terburu-buru. Ya, otak kita sudah kita fokuskan sama pekerjaan. Gak ada waktu untuk merenungkan firman. Terjebak dalam kehidupan dosa. Saya katakan disitulah ketika salah satu dari 4 ini mengganggu saya. Stop, saya katakan. Rasa cukup, sudah. Kaget dia. Wow, hikmat dari mana dia bilang? Hikmat dari firman Tuhan. Bapak tahu, saya katakan ada 2.350 ayat yang mengatur uang dan harta. Ternyata memang benar. Banyak orang yang ingin kaya raya, ya nggak ada rasa cukup, terus, akhirnya meledak, bubble, boom, terjadi apa? Ya, bukannya jadi berkat, malah masuk penjara. Ini hati-hati saudara, ini jebakan iblis di sini yang kita anak-anak Tuhan dalam mengelola harta yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Kita mesti tahu kapan rasa cukup itu harus kita tetapkan gitu loh. Ketika salah satu dari 4 itu saudara alami. Ada amin? Nah, terima kasih saudara untuk sesi pertama malam hari ini. Bapak Ibu dari awal hingga akhir Bapak Ibu bisa menangkap ya pesannya ya dengan clear, puji Tuhan. Ya, karena begitu luas ya materinya, saya mesti mengkerucutkan menjadi intisarinya saja gitu ya. Yang penting Bapak Ibu harus ingat bahwa kita harus jadi pengelola, ya, bukan pemilik dari apa yang kita miliki. Itu aja. Dan jangan kejar kekayaan, tapi kejarlah kepercayaan dari Tuhan atas kita. Jadi yang saya mau pesan kepada Bapak Ibu, intinya begini, live your today, gitu ya, hidupi, nikmati berkat itu, ya. Tapi Bapak Ibu ingat bahwa Anda juga tetap menjadi saluran berkat, gitu. Jadi jangan juga ketakutan, ya, sehingga kita tidak bergerak kemana-mana. Gitu ya, oh saya nggak mau ambil opportunity bisnis, takut menjadi cinta uang. Bukan. Tadi yang saya katakan, kapan cinta uang itu timbul, gitu ya, definisi cinta uang. Ketika rasa cukup itu nggak ada, udah melanggar dari 4 hal yang tadi saya katakan sebagai akhir dari sesi ini. Udah ganggu kita nggak bisa berdoa, ya, ngelihat orang juga udah ngelihatnya cuan terus gitu loh, ya, pelit lagi, nggak bisa mengasihi, gitu, ya, nggak bisa memberi, egois hidupnya, mementingkan diri sendiri, apalagi kejebak dalam kemaksiatan gitu, hal yang tidak jujur. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kita nggak ada jalan lain dalam mengelola keuangan, harus punya integritas, kejujuran, itu mutlak. Kalau orang dunia katakan kejujuran itu relatif, tergantung saya di mana, gitu loh. Enggak. Anak-anak Tuhan dalam mengelola uang harus mutlak. Menguntungkan kita atau tidak, kita harus jujur. Gitu ya. Nah, besok kita akan jam 6 juga ya, Pak Budi ya. Kita akan belajar mengenai produk-produk investasi untuk apa? Untuk kendaraan kita memenuhi tadi yang rencana jangka panjang kita yang ada siklusnya itu yang kita harus punya tujuan dan goal. 10 tahun lagi kita mau jadi apa? Ya, anak saya mau sekolah di mana? Ya dong, Bapak Ibu. Tujuannya kan cuma 2 sebenarnya.
kita punya simpanan hari tua, ya. Yang kedua, kita punya simpanan untuk anak kita sekolah. Gitu. Kemudian keluar dari lilitan hutang. Nah, hutang ini yang biasa yang memberatkan anak-anak Tuhan. Ya, karena hidup terlalu konsumtif. Tapi udah keburu dililit hutang, bagaimana bisa keluarnya? Besok saya kasih triknya, ada tekniknya. Dan kemudian keuangan yang sehat, bagaimana? Dan latihan finansial check up. Gampang kok latihannya. Nggak susah, nggak hitung-hitung sampai ngejelimet. Ya, cuma kali bagi tambah kurang. Nggak ada sinus, kosinus, nggak ada. Kali bagi tambah kurang. Ya, dan orang dunia katakan paling enak, apa namanya, tambah-tambahan gitu. Kalau bagi-bagi berat gitu. Ya, jadi kita persiapkan untuk besok aja kalau gitu ya. Nah, udah jelas semua malam hari ini. Atau di rumah-rumah yang melalui Zoom, chat, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, puji Tuhan, rupanya udah jelas semua. Ya, bagaimana Pak Budi? Maka kita tutup kita dengan doa. Baik ya. Yuk, mari saya undang saudara bangkit berdiri. Yuk. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Aku percaya Tuhanku. Turun tangan memberkatiku Tuhan. Memberkatiku sekali lagi. Memulihkanku. Haleluya. Inaraya malam-malam segerala. Bapak, terima kasih untuk malam sesi pertama untuk seminar keuangan di Lampung ini Tuhan. Hamba-Mu percaya isi hati-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah firman, hikmat, kebenaran mengenai mengelola keuangan boleh tertanam di anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya firman itu tidak akan dicuri oleh iblis. Karena kami tahu anak-anak-Mu mempunyai telinga seorang murid. Mereka akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan menjadi agen-agen-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan melalui keuangannya. Dan kami percaya di tempat ini, mulai hari ini tidak ada yang kekurangan Tuhan. Mereka mulai dapat menjadi pengelola-pengelola yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan amanah-Mu. Tidak sesuai dengan mandat-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan kami tahu hari-hari ke depan Tuhan, kami hidup harus menjadi pengelola yang bisa dipercaya Tuhan. Kami tidak mau mengejar kekayaan. Tetapi kami mau belajar mencukupkan diri dalam segala hal.
Baik anak-anak-Mu yang mempunyai hutang saat ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka, kami percaya ada kelepasan, hutang itu akan lunas dengan cara yang ajaib Tuhan. Seperti hamba-Mu sudah sampaikan dan hamba-Mu juga pernah mengalaminya. Oh Tuhan, sungguh luar biasa. Dan saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, tutup bungkus anak-anak-Mu dengan darah Yesus dari ujung kepala hingga telapak kakinya. Pegang kedua belah tangan mereka, apapun yang dikerjakan yang akan Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Dan kami akan pulang dengan mensorak-sorai membawa berkat daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari besok akan lebih baik daripada hari ini. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.